Bismillah. Qala rahimahullahu ta'ala wa yuwaddihu dhalika ma yali. Hamzah. Qaulul Hafidh Ibnu Katsir wa qad qala Syafi'i aqbalu syahadata ahli al-ahwa illa al-Khattabiyyah minar Rafidah li'annahum yarawna syahadata bizzur limuwafiqihim. Falam yufarriqi Syafi'i fi hadha an-nass baina ad-da'iyah wa ghairihi. Thumma mal farqu fi ma'na bainahuma? Wa hadha al-Bukhari qad kharraja li Imran bin Hattan al-Khariji madihi Abdurrahman ibn Muljam qatili Ali radhiyallahu anhu. Wa hadha min akbarid du'ati ila al-bid'ah. La siyama wa qad ja'at ar-riwayatu 'inda al-Bukhari min tariqi Yahya ibn Abi Katsir an Imran ibn Hattan wa innama sami'a minhu Yahya bil Yamamah hala hurubihi min al-Hajjaj haitsu kana yatatallabuhu liyaqtulahu likaunihi min du'atil khawarij. Ba qaulul Hafidh Az-Zahabi liqailin ayyaqul kaifa sagha tawthiqu mubtadi' wa haddu thiqatil adalah wal itqan fa kaifa yakunu adlan man huwa sahibu bid'ah wa jawabuhu annal bid'ah ala darbain fa bid'atun sughra ka ghuluwit tashayyu' aw kat tashayyu' bila ghulu wala taharruku. فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية وهذه مفسدة بينة. ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلو فيه والحث على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلى ذلك فهذا النوع لا يحتج بهم ولا كرامة. وأيضا فما أستحضر الآن في هذا الضرب رجلا صادقا ولا مأمونا بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق دثارهم فكيف يقبل نقل من هذا حاله؟ حاشا وكلا. والشيع الغالي في زمان السلف وعرفهم هو من تكلم في عثمان والزبير وطلحة ومعاوية وطائفة ممن حارب عليا رضي الله عنه وتعرض لسبهم. والغالي في زماننا وعرفنا هو الذي يكفر هؤلاء السادة ويتبرأ من الشيخين أيضا فهذا ضال مفتر. جيم قول الحافظ ابن حجر التشيع في عرف المتقدمين هو اعتقاد تفضيل علي على عثمان وأن عليا كان مصيبا في حروبه وأن مخالفه مخطئ مع تقديم الشيخين وتفضيلهما وربما اعتقاد بعضهم أن عليا أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا كان معتقد ذلك وارعا دينا صادقا مجتهدا فلا ترد روايته بهذا لا سيما إن كان غير داعية. وأما التشيع في عرف المتأخرين فهو الرفض محذوب فلا تقبل رواية الرافض الغالي ولا كرامة. وقد ذكر الشيخ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله توجيها دقيقا لمثل هذه المواطن فقال إذا وجدنا بعض الأئمة الكبار من أمثال البخاري ومسلم لم يتقيد في من أخرج لهم في كتابه ببعض القواعد فذلك لاعتبارات
ظهرت لهم رجحت جانب الصدق على الكذب والبراءة على التهمة. وإذا تعارض كلام الناقد وكلام صاحبي الصحيحين في من أخرج لهم شيخان من أهل البدع قدم كلامهما واعتبارهما للراوي على كلام غيرهما لأنهما أعرف بالرجال من غيرهما. Ini melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Artinya kalau kita perhatikan uslubnya para a'immah, itu kita bisa mengerti bahwa dalam riwayat itu yang dinilai adalah sidqur rawi wa amanatuhu wa thiqatu bi dinihi wa khuluqihi. Jelas? Kalau itu terpenuhi, maka diambil riwayatnya walaupun dari mubtadi'. Tayyib. Dikatakan di sini wa yuwaddihu dzalika ma yali. Diperjelas hal itu dengan keterangan sebagai berikut. Dikasih di sini 4 atau enggak 3 ya. Baik. Yang pertama adalah perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Beliau mengatakan, Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, aqbalu syahadata ahli ahwa illa al-khattabiyah min ar-rafid. Saya masih menerima persaksian ahlul ahwa, ahlul bidah, kecuali khattabiyah dari kalangan rafidah. Li'annahum yarawna syahadata bizurli muwafiqihim. Karena mereka memandang boleh bersaksi palsu untuk orang-orang yang sepemikiran dengan mereka. Ini puluhnya gitu ya. Lihat, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tidak menolak syahadat ahli ahwa. Ya kan? Kecuali mereka yang memang sengaja bersaksi palsu dan menganggap itu boleh. Enggak takut berdusta dalam persaksian ketika membela kawannya. Maka yang ini enggak diterima. Selain itu, walaupun itu ahlul ahwa, kalau dia orang yang layak dalam saksi ya, dalam kriteria sebagai saksi, diterima, diambil. Dan artinya bid'ahnya itu tidak menggugurkan dia sebagai saksi. Maka di sini Asy-Syafi'i rahimahullah, kata Ibnu Katsir rahimahullah, tidak membedakan dalam pernyataan ini antara mubtadi yang da'iyah atau yang bukan da'iyah, ya kan? Nah, kemudian apa bedaan dalam makna antara keduanya? Perbedaannya apa? Baik. Ini Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mengeluarkan riwayat dalam sahihnya ya, milik Imran bin Hattan Al-Khariji yang memuji Abdurrahman bin Muljam yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan Imran bin Hattan ini min akbarid du'ati ilal bidah. Di antara dai-dai yang terbesar yang mengajak orang kepada bid'ahnya. Nah, dengan pujian-pujiannya itu kan dia mengajak. Nah, artinya yang berjalan dalam pikiran seperti Imam Syafi'i itu tidak hanya Imam Syafi'i, Al-Bukhari pun begitu. Ya. Jelas, walaupun ahli bid'ah itu da'iyatun ila bid'atihi.
selama memenuhi kriteria sebagai rawi, ya, dari sisi adalahnya, dari sisi dhabatnya, maka diambil. Jelas? Baik. La siyama, terutama lagi kata penulis rahimahullah, wa qad ja'at riwayatu 'inda al-Bukhari. Datang riwayat di sisi Al-Bukhari rahimahullah dari jalan Yahya bin Abi Katsir dari Imran bin Hattan, dan hanyalah dia mendengar darinya, ini si Yahya bin Abi Katsir mendengar dari Imran bin Hattan itu dia mama saat si Imran bin Hattan ini lari dari kejarannya Al-Hajjaj, di mana Al-Hajjaj memburu dia untuk dibunuh karena dia min du'atil khawarij. Artinya tahu betul nih situasi kondisi. Nah, jadi dalam Hasyiah nomor 2 dikatakan akhrajal Bukhari li Imran bin Hattan hadisan wahidan fil mutaba'at. Dalam Sahih Bukhari itu dari Imran bin Hattan ini hanya ada satu hadis, dan itu pun dalam mutaba'at, bukan syawahidnya. Syahid di situ masih dianggapnya riwayat. Walaupun dia mubtadi, bahkan da'iyah, bahkan min akbari du'a ilal bid'ah. Jelas? Jadi tidak semata-mata itu yang dilihat, sisi yang lain. Ya, karena ibrah dalam riwayat seperti yang disebut di awal adalah sidqur rawi wa amanatuhu wa sifatu bidini wa khuluqi. Nah, kalau terpenuhi kriteria diterimanya riwayat, maka diambil. Wa in rawahu ma yuwafiqu ra'yahum, walaupun mereka meriwayatkan sesuatu yang seakan-akan cocok dengan ra'yanya. Nah, la haula wala quwwata illa billah. Kemudian yang kedua, perkataan Al-Hafidz Al-Dhahabi rahimahullah, liqa'ilin ay yaqul, seseorang boleh berkata, kaifa sawa tawthiqu mubtadi', bagaimana boleh mensiqahkan ahli bid'ah. Katanya kan al-ibrah dalam riwayat kan as-siqa bi dinihi wa khuluqihi. Dia mubtadi', bagaimana kamu mensiqahkan ahli bid'ah? Wa hadd as-siqa, sementara definisi siqah itu kan al-adalah wal itqan, orangnya adil dan mutqin. Fa kaifa yakunu adlan man huwa sahibu bid'ah? Bagaimana orang yang dia sahib bid'ah dikatakan adil? Aha. Ini follow up dari yang sebelumnya ya. Jadi bikin pusing di kepala ini nyutan. Gimana itu? Wah, jawab. Nih, kasih obatnya. Jawabannya adalah bahwa bid'ah itu ada dua jenis. Ada bid'ah sughra, ada bid'ah kubra. Pahami itu. Bid'ah sughra itu apa? Contohnya ka ghuluwi tasyayyu. Ghulunya orang yang pro dengan Syiah. Atau bahasa lainnya at-tasyayyu bila ghulu wala taharruk. Orang yang pro dengan Syiah tapi tidak ada hulu, tidak ada taharruk. Taharruk itu kayak cinta mati gitu. Paham? Pokoknya dia rela korban nyawa sekalipun demi membela. Enggak sampai gitu. Nah, nanti ini bid'ah sughra. Dia ada bentuk kecenderungan kepada paham Syiah, tapi dia tidak sampai hulu yang benar-benar membinasakan. Jenis bid'ah sughra ini, kata penulis rahimahullah, katsirun fit tabi'ina wa tabi'in. Banyak di kalangan tabi'in.
dan tabi'ut tabi'in. Ma'ad-din, bersamaan mereka orang yang baik agamanya. Wal wara', orang wara', wasidq, orang jujur. Artinya thiqahnya ada. Tapi ada satu pemahaman tasyayyu yang dia setuju. Nah, Sebagian itu. iya, yang tidak sampai parah gitu. Setuju. Ya, misalkan dalam tertib siapa manusia paling afdal setelah Nabi SAW. Ya, bagi mereka Ali yang paling afdal. Ya kan satu jenis tasyayyu. Ya. Tapi tetap orangnya bagus agamanya, waras. Seandainya hadis mereka ditolak, la dhahaba jumlatun minal athar nabawiyah. Saya banyak athar nabawiyah yang hilang. Wa hadhihi mafsadatun bayyinah. Dan seperti ini kerusakan yang sangat jelas. Ya, kamu akan banyak kehilangan dasar pegangan dalam agama. Sementara bid'ahnya orang itu tidak parah. Kalau bid'ah kubra seperti ar-rafdul kamil, karrafdul kamil. Raf itu yang tulen. Wal ghuluwi, dan ekstrimnya berlebihan dalam paham Rafidah yang tulen. Wal hatti ala Abi Bakr wa Umar radhiyallahu anhu. Benar-benar tidak ada respect, tidak ada hormat, tidak ada penghormatan kepada Abu Bakar dan Umar. Benar-benar dihinakan dua sahabat yang mulia itu. Wa du'a ila dzalik, bal mengajak orang kepada paham itu. Hadal nau, maka jenis bid'ah kubra seperti ini la yuhtaju bihim wala karam. Orang yang berpaham seperti itu tidak bisa jadi hujah dan tidak ada penghormatan buat dia. Paham? Walaupun agamanya bagus, walaupun orangnya wara, kalau i'tiqad bid'ahnya bid'ah kubra, tidak ada harganya. Sifat dinnya, waraknya, sedekahnya. Karena ini mukafirahnya. Kalau sughra itu Ghairu mukafir. Nah, kalau sughra, bid'ah sughra tidak sampai membuat orangnya kafir. Kalau bid'ah kubra seperti ini bisa membuat orangnya kafir. Ya. Jelas tidak bisa jadi hujah. Nah, wa aidan, dan juga fama astahdhirul ana fi hadzal darbi rajulan shadiqan wala ma'munan balil kadhibu syi'ar. Fama astahdhir, ini saya tidak ingat ya saat ini. Tidak ingat, tidak ada dalam ingatan saya dari jenis yang ini, bid'ah kubra ini, satu pun orang jujur. Padahal kalau secara logika kan bisa saja ya. Ada orang bid'ahnya bid'ah kubra tapi agamanya bagus secara logika, tapi secara wakil ada enggak? Saya masih kata Az-Zahabi ya. Enggak ingat. Padahal Az-Zahabi itu ahli sejarah loh. Hafal hijal-hijal, hafal sejarah-sejarah. Tidak hadir dalam ingatan saya jenis bid'ah kubra ini satu orang pun dari mereka yang jujur, tidak pula yang amanah. Kalau saya cari gitu, saya search siapa ya orang yang terjatuh dalam bid'ah kubra tapi orangnya jujur, amanah, nggak ingat dalam nggak hadir dalam ingatan saya, kata ada. Lah, balil kadzibu syi'aruhum, bahkan ya, dusta itu adalah syiarnya mereka. Orang yang bid'ahnya bid'ah kubra ini itu sudah nggak masalah dengan bohong itu. Jangan kamu kaget, jangan kamu heran ya. Berbohong bagi mereka itu sudah kayak agama. Wattaqiyatu wan nifaqu ditharuhum. Taqiyah dan nifaq, taqiyah sama nifaq ya sama. Itu adalah selimutnya mereka. Jadi pandai sekali dalam bersandiwara. Kalau kamu bertemu dengan mereka, mereka akan mungkin menampakkan
muwafaqah denganmu. Kaifa halaki akhi, piye. Tapi di belakang kamu, wah, marahnya luar biasa. Penghinaannya kepadamu luar biasa. Itu namanya taqiyah, nifaq. Orang yang bid'ahnya bid'ah kubra kayak gini udah pandai gini. Dramanya itu apa? Udah pro lah. Ya. Kalau di depanmu dia bisa nampakkan orang yang saleh, orang yang ahli ibadah, di belakangmu aladul khisam. Actingnya udah pro lah. Jelas. Fa kaifa yuqbalu naqlu man hadha halu? Maka bagaimana bisa diterima penukilan berita dari orang yang seperti ini keadaan, hasya wa kallam. Sehingga kalau bid'ahnya bid'ah kubra, enggak. Walaupun alal fard, ya anggaplah agamanya bagus, jujur, ya orangnya sangat tawadu khusyuk, nggak aman, ya karena besar kemungkinan itu cuma taqiyah saja. Jangan pernah kamu menaruh hati pada orang seperti itu. Kalau sudah bid'ahnya bid'ah kubra, misalnya tertangkap gitu ya, satu momen dia memaki-maki Abu Bakar Siddiq, sudah, itu sudah cukup. Walaupun di sisi yang lain kamu lihat dia orang yang masya Allah rajin puasa, baca Quran, orang kalau sholat qiyamul lail lakukannya, tidak ada guna. Kalau sekali saja kamu pergoki dia keluar kalimat makian kepada Abu Bakar Siddiq dengan penuh amarah, jelas. Nah, itu tandanya sudah mukafirah itu. Jelas. Nah, atau penghinaannya kepada Aisyah radhiyallahu anha, aduh, sudah mukafir. Jelas. Jangan terkecoh dengan yang katanya ahli qiraah, yang katanya ahli puasa, ahli sholat. Nggak ada guna. Nah, kan itu cuma cuma taqiyah saja. Nifaq. Tayyib. Kata beliau rahimahullah, fasyi'iyul ghali, orang yang paham Syiah yang ghulu fi zamanis salaf, di zaman salaf, wa urfihim, dalam pengertian salaf. Siapa sih? Itu orang yang memperbicarakan Utsman, Az-Zubair, Thalhah, Muawiyah, dan sekelompok dari sahabat yang memerangi Ali bin Abi Thalib. Wa ta'arrada lisabbihi, dan dia menampakkan celaan kepada siapa yang memerangi Ali. Itu Syi'i ghali dalam pandangan salaf zaman itu. Wal ghali fi zamanina wa urfina, sebenarnya orang yang ghulu di zaman kita dalam pengertian kita belakangan adalah alladhi yukaffiru haula. Bukan cuma memperbincangkan, bukan cuma mencela, tapi mengkafirkan sahabat-sahabat yang memerangi Ali. Ini Syi'i yang ghali zaman belakangan. Yukaffiru haula sadata wa yatabarra'u, dan menampakkan berlepas diri dari asy-syaikhain juga, maksudnya Abu Bakar dan Umar. Yang seperti ini adalah dhalun muftari, orang sesat dan dusta. Maka urufnya bisa beda ya. Kalau zaman dulu cuma nyinggung Utsman saja itu sudah hulu itu. Ya. Padahal masih ringan kan? Kalau di dalam urufnya orang belakangan lebih parah lagi. Bukan cuma nyinggung, mengkafirkan loh. Nah, sehingga dari situ kamu bisa menempatkan istilah pada tempatnya. Jelas. Yang ketiga, perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Kata beliau, at-tasyayyu dalam pengertian orang terdahulu adalah i'tiqad, keyakinan tafdhili aliyin ala Utsman, dilebihkannya, diutamakannya Ali di atas Utsman. Ya. Ini kan enggak terlalu parah ya.
Tapi itu sudah disebut tasyayyu dalam istilah ulama atau generasi dulu. Juga keyakinan anna Aliyan kana musiban fi hurubi. Ali itu di pihak yang benar dalam perangnya. Itu di zaman dulu sudah disebut tasyayyu. Juga keyakinan anna mukhalifahu mukhtiun, orang yang menyelisih Ali itu salah. Jelas? Ma'a taqdimi syaikhain, dengan tetap diutamakannya Abu Bakar dan Umar di atas Ali, ya jelas itu. Tapi dalam fitnah yang di zaman Ali itu, Ali yang benar dan yang menyelisihnya salah. Lihat. Kalau kita yang sekarang kan seperti ini ya. Kalau hidup di zaman dulu mungkin kita sudah disebut tasyayyu. Tasyayyu enggak? Ya kan? Artinya kalau di zaman dulu sudah stop. Enggak usah cari mana. Semuanya orang-orang mulia. Karena saking panasnya fitnah di masa itu. Kalau kamu masih nyinggung masalah begitu, sama saja kamu membuka luka itu. Biar lukanya sembuh. Gak ada lagi omong-omong masalah itu. Mereka semua orang-orang mulia, sahabat radhiyallahu anhu. Ya kan? Jadi kalau masanya nggak jauh gitu ya dari masa fitnah, itu perkataan miring sedikit itu bisa bahaya. Ya. Nah, setelah masanya sudah jauh, mulailah orang membahas. Nah, sebetulnya yang benar yang mana? Nah, ini dia. Nah, kebanyakan kan bilang sebetulnya yang benar itu Ali. Ini ya. Ya kan? Yang lain itu ya salah, ijtihad salah. Ijtihad tapi salah. Nggak jadi masalah zaman sekarang ya. Kalau zaman dulu kamu bilang begitu, bahaya kamu. Bisa bikin perang lagi nanti. Ya, zaman belakangan ya tinggal sifatnya apa? Kajian-kajian saja, enggak nyentuh dalam peristiwa nyatanya ya. Nah, maka harus bisa menempatkan istilah pada tempatnya. Wa tafdilihima, dengan tetap lebih mengutamakan Abu Bakar dan Umar di atas Ali. Warubbama taqada ba'dhum, dan terkadang sebagian mereka berkeyakinan anna aliyan afdalal khalqi ba'da Rasulillah, bahwa Ali adalah makhluk yang paling afdal setelah Rasulullah SAW. Artinya masih ada takdimnya, Ali di atas semuanya, tapi masih dimuliakan Abu Bakar dan Umar, cuma lebih Ali daripada yang lain. Jelas. Wa idza kana mu'taqidu dzalika, maka kalau orang yang punya keyakinan seperti itu di zaman dulu ya, wari'an, orang yang sangat wara', dayyinan, orang yang bagus agamanya, shadiqan, orang yang jujur, mujtahidan, orang yang punya ijtihad dalam agama, semangatnya, fala turaddu riwayatuhu bihadza, maka riwayat dia tidaklah ditolak dengan sebab ini. La siyama idza kana ghaira da'iyah, terlebih lagi kalau dia bukan da'iyah. Kalau da'iyah saja masih diambil, apalagi kalau bukan da'iyah. Itu kalau hurufnya mutaqaddimin ya. Jadi makanya lihat yang mengatakan fihi tasyayyu itu siapa, tentang siapa, di generasi mana, gitu ya. Kalau di generasi mutaqaddimin ya seperti itu kondisinya, bukan hal yang sangat parah seperti zaman belakangan, masih ringan. Makanya kadang kamu lihat ada orang yang dikatakan fihi tasyayyu tapi riwayatnya masih diambil, karena seperti itu keadaannya. Adapun tasyayyu dalam uruf orang belakangan itu maksudnya adalah ar-rafdul mahad. Rafid itu tulen. Nah, kalau seperti itu urufnya fala tuqbalu riwayatul rafidil ghali wala karamah. Enggak diterima riwayatnya ya. Jelas? Makanya tinggal lihat saja yang mengatakan fihi tasyayyu siapa, yang dibicarakan siapa. Kalau itu minal mutaakhirin, nah berarti parah itu. Ya, riwayatnya nggak bisa diterima. Selesai perkataan Ibnu Hajar rahimahullah.
Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah rahimahullah memberikan taujihan daqiqan, pengarahan yang detailnya limithli hadhil mawadin, untuk tempat yang semisal ini. Tayyib. Apa katanya? Katanya, kalau kita dapati sebagian a'immah kibar seperti Bukhari, Muslim, yang lam yataqayyad fi man akhraja lahum fi kitabihi bi ba'dil qawaid, tidak mengikat dirinya pada orang yang Bukhari, Muslim mengeluarkan riwayatnya, dan dikatakan ahli bidah ya dalam kitabnya, tidak mengikat dengan sebagian kaidah-kaidah. Ya, seperti misalkan adalah babon gitu ya. Kan bid'ah itu kan bisa menggugurkan adalah. Tapi kok ini mubtadi masih diambil riwayatnya? Misalkan gitu ya. Kalau kamu menemukan kejanggalan seperti itu, fadzalika, maka itu dilakukan oleh mereka li'tibarat, berdasarkan apa? Penilaian zaharat lahum, yang nampak bagi mereka, rajjahat, i'tibarat tadi menguatkan janibasid, sisi kejujuran alal kadib, atas kedustaan pada si mubtadi tadi, wal bara'ati ala tuhmah, dan terbebaskannya rawi tadi dari tuduhan. Mesti ada sisi itu. Itulah mengapa masih diambil riwayatnya, walaupun dikenal sebagai apa? Mubtadi'. Wa idza ta'arada kalamun naqid wa kalamu sahibai sahihain. Nah, sekarang kalau ada kalam ulama yang mengkritik rawinya dengan kalam Bukhari, Muslim dalam sahihain, ada kontradiksi tentang orang yang akhraja lahum asy-syaikhan min ahli bidah. Rawi yang Bukhari, Muslim mengeluarkan riwayat mereka, yang mana rawi itu dari ahli bidah. Kalau ada ta'arud itu gimana? Qaddima kalamuhuma, lebih didahulukan kalam Bukhari, Muslim, wa tibaruhuma, dan iktibarnya mereka Bukhari, Muslim terhadap rawi tersebut di atas kalam selain mereka berdua. Kenapa? Karena keduanya Bukhari, Muslim a'rafu birijal, lebih mengenal rawi-rawi mereka, min ghairihima, daripada yang lainnya. Begitu. Jadi kalau nanti kamu baca ya, misalkan Imran bin Hattan gitu ya, ini ulama banyak mencela dia, ini orang parah ini. Tapi kalau di Bukhari, Muslim, di Bukhari ada ini. Gimana Bukhari ini? Jelas. Maka kamu harus pahami itu ada i'tibarat, penilaian Al-Bukhari yang menguatkan sisi kejujuran pada orang itu di atas kedustaannya, terbebasnya dia atas tuduhan dalam riwayat itu, tidak tidak mentazkiyah orangnya secara mutlak dia, tapi dalam riwayat itu khusus gini ya, Al-Bukhari masih terima karena dia lebih mengerti kondisinya, situasi. Itulah orang yang detil itu beda dengan orang yang main gebiau ya itu. Nah, kalau nggak paham juga ya sudah, nggak usah belajar ilmu rijalnya. Mending kamu belajar aja yang mudah-mudah. Nah, ilmu rijal ini memang tidak untuk orang yang pikirannya IQ-nya di bawah. Susah memahami ini. Kok bisa? Mana mungkin? Ya sudah, kalau udah begitu ya sudah mentok berarti otakmu. Nggak sembarangan orang bisa menguasai ilmu seperti ini dengan baik.
Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, semoga Allah tuntun kita kepada sebaik-baik paham. Alhamdulillah. Kalau orang yang padanya ada bid'ah Asy'ariyah itu masih juga diterima saja. Itu kan seberapa ekstrimnya dalam masalah apa? Artinya itu masih terlalu mujmal. Maksudnya apa kamu pada dia ada bid'ah Asy'ariyah? Artinya kamu harus telusuri ucapan dia. Kalau dia punya tulisannya apa sih omongannya apa sih dia? Ya, begini. Apa yang dia nampakkan dari keyakinannya, dari kepercayaannya dalam asma, dalam sifat. Misalkan dia membatasi asma dan sifat Allah hanya 7 atau sifat 20 saja. Jadi dia sebenarnya paham nggak sih? Atau dia cuma ikut-ikutan saja karena emang dari kecil dia jadi itu. Ya udah itu aja yang dia hafal. Tapi dia nggak tahu sejarahnya kayak apa, nggak tahu. Nah, seperti apa orangnya? Itu kalau kamu pingin lihat personnya ya. Rata-rata kan orang yang dituduh tasyayyu Asy'ariyah kan begitu. Dia sebetulnya juga nggak ngerti. Ya ikutlah. Iya karena dari kecil diajari ya wujud kita di setiap musola di sini dari dulu begitu. Kalau orang hataman Quran ngapalin itu aja, itu cara didikannya Asy'ariyah. Sehingga dia tumbuh besar dia di atas itu tanpa dia tahu itu sejarahnya kayak apa, dia nggak ngerti juga. Ada yang betul-betul orang yang tahu betul sejarahnya. Ya kenapa itu dikatakan sifat 20 itu sejarahnya kayak apa. Nah, yang 7 ini dari Asy'ariyah, yang tambahannya ini dari Kullabiyah, Maturidiyah. Begini kisahnya, ceritanya gini. Nah, dia ngerti berarti sejarahnya. Nah, ini kafinya kan beda-beda. Nah, walaupun secara umum ya kita berlepas diri dari paham seperti itu. Dari orangnya juga. Secara umum ya kita nggak suka, nggak pro, ya, nggak mendukung sama sekali. Tapi untuk menghukumi orangnya yang orang per orang. Apakah dia mubtadi yang perlu ditahdzir? Apakah dia ya kayak gimana ya? Kalau nanti datang berita dari dia, apakah diambil apa enggak? Ya itu lain cerita. Ada pembahasannya sendiri. Tapi secara umum ya kita tampakkan bahwa paham Asy'ariyah itu paham yang muhdats, ya, salah, keliru. Ya, bahkan kalau lebih kasari bal, sesat ini ya. Setidaknya kalau orang-orang yang paham seperti itu mendengar, paham saya kok dibilang sesat. Ada apa dengan paham saya? Mungkin dia akan cari berapa? Kan? Kalau enggak kan dikiranya benar-benar aja. Yang kedua ada ingkar. Lihat orang yang lalai itu mulai berpikir lah. Ternyata pahammu itu enggak baik-baik saja. Masalah. Kalau dia orang yang memang mencari kebenarannya, dia akan cari tahu apa sebenarnya dengan paham ini. Dulu dari kecil saya diajari begini kok. Sekarang baru ada orang bicarakan. Memangnya ada apa? Mungkin kalau dia orang yang mencari kebenarannya, dia akan bahas. Kalau orang yang nggak peduli, nggak peduli itu Wahabi itu paling begini. Ya, itu memang dia udah nggak peduli. Ya harus pandai-pandai lah. Nah, itu pun kalau kamu punya kesiapan ini menghadapi hal-hal ini. Karena capek loh. Menghadapi masalah gini capek. Kalau kamu nggak siap menghadapinya, ya sudah.
nggak usah cari masalah. Allah musta'an. Karena anak pernah sesekali diskusi sama orang yang beda paham itu, dari habis Isya itu sampai jam 1, jam 2 Nggak habis. gak selesai. Soalnya dialognya lepas tadi ya. Jadi kita sudah sampai hujah kita gini, tapi gini dia selalu mengkantar. Kita coba untuk ajak dia membuka pikiran. Tetap dia balik lagi. Awalnya kita berharap mudah-mudahan terbuka pikiran. Tetap balik lagi. Memang dasarnya menolak. Sudah. Besok-besok nggak mau bicara lagi. Agak susah loh kalau orang yang sudah betul-betul seperti itu. Selalu penjelasan kita dianggapnya angin lalu. Iya saya tahu. Tapi nggak diambil faedahnya apa nggak diambil. Tapi kan sama orang Ikhwan Muslimin pernah, sama orang Jamaah Tabligh ya pernah. Kita coba sadarkan dia. Coba kamu dalam Jamaah Tabligh yang kamu ikuti, pernah nggak kamu diajari makna la ilaha illallah? Dia bingung kan? Nah itu masalah. Padahal itu pengetahuan yang wajib, yang penting, yang dasar. Coba kasih penjelasan. Nanti balik lagi. Tapi kami di Jamaah Tabligh itu sudah banyak mengislamkan orang. Oh, dia cerita pengalaman dia mengislamkan orang Hindu, orang Buddha, gini. Selalu begitu. Lari ke masalah yang membaguskan mereka. Tapi masalah yang minusnya dari mereka enggak pernah mereka mau koreksi. Karena mereka menganggap kalau kita mengkaji hal-hal fundamental seperti itu hanya mengakibatkan perpecahan umat. Iya kami nggak suka itu. Jangan bikin pecah belah umat. Jangan merasa benar sendiri. Jangan begini. Jadi kita orang yang mencoba meluruskan masalah dengan dalil, dengan hujah, dengan argumentasi, dibilang memecah belah, dibilang merasa benar sendiri, tidak menghargai kebaikan orang. Susah kan? Tapi kalau kita nggak punya pengalaman seperti mereka mengislamkan orang kafir, coba kamu salafi, pernah nggak kamu mengislamkan orang Hindu, Buddha? Itu membuat kita diam kan? Tidak pernah. Jadi hargailah kebaikan kami. Kok ada juga kebaikan, jangan dilihat jeleknya saja. Bicaranya ke sini, larinya ke sana. Intinya dia memang punya dasar pikiran yang udah nggak betul itu. Sehingga ketika dia diluruskan tuh nggak mau, karena memang merasa itu hanya merusak. Dalam fikih pun begitu. Masalah-masalah amal ibadah yang jelas bid'ah, nggak ada dalilnya, mereka nggak mau peduli. Ya hormatilah pendapat. Nah, kalau kita sibuk bahas itu hanya timbul perselisihan, perpecahan di antara. Pokoknya nggak mau umat pecah. Padahal perselisihan itu kan ada yang boleh ditoleran, ada yang nggak bisa ditoleran. Ada yang perlu saling menghargai, ada yang memang harus dicari mana yang benar, mana yang salah dalam. Nggak bisa dia pilat-pilat begitu. Dia anggap yang namanya perselisihan semua nggak benar. Nah, kalau dipaksakan gitu kepada satu pendapat, menolak pendapat yang lain, dianggap itu semua cara yang salah. Biarkan saja dengan perselisihan yang ada, nggak usah
nggak usah disinggung-singgung demi menjaga persatuan. Kalau sudah begitu susah. Kamu mau masuk dari mana? Itu sudah prinsip mereka ya, bukan Iya. bukan fikih untuk ya bertahap itu nggak ada ya. Ada. Itu udah memang dasar pahamnya seperti itu. Ini menutup bab nasihat, menutup bab amar ma'ruf nahi munkar. Ya kalau orang nggak sabaran, nggak siap berdiskusi dengan orang, ini nggak usah. Nanti kamu malah kelihatan nggak baiknya. Ini kok orang temperamen sekali, pemarah kamu itu. Ya kan? Malah kelihatan jeleknya kamu. Karena orang begitu tuh paling Mancing paling ibarat orang bilang paling muka gede gitu. iya. Dihina dia dia tuh nggak marah. Malah kadang mancing emosi kita ya, Iya. akhirnya kita kelihatan Marah kan, lain pemarah direkam kan. gitu ya. Nah, ini jeleknya ini salah itu orangnya cuma emosi aja dia. Kena sendiri gitu ya. Padahal ada juga kondisi di mana mereka itu ekstrim. Kalau pas nggak di muka umumnya, antara kita dengan mereka saja. Anak pernah ketemu juga. Ada yang kayak gitu. Teriak maki-maki, bahkan nunggu di depan masjid mau tengkar gitu. Nggak sendiri loh, banyak itu satu mobil. Katanya orangnya pemaaf, katanya mentalnya kuat, sama orang kafir saja ahli maksiat bisa toleran, sama ahli sunnah nggak bisa toleran. Karena diusik ya. Pada waktu itu cuma mengatakan Jamaah Tabligh itu adalah sufi gaya baru gitu. Marah. Tapi kalau sama orang kafir kok kayak gimana? Ingin melembutkan hatinya. Itu sebenarnya standar ganda aja dengan dia. Makanya susah kalau nggak cerdik, nggak sabaran, nggak banyak pengalaman lah, malah kamu yang kesannya nggak bagus nanti. Jadi nggak usah masuk dalam hal yang kamu nggak cakap di situ.